Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Buya. Assalamualaikum. Saya hamba Allah izin bertanya. Seorang teman pernah minta pendapat ke kami tentang talak yang dijatuhkannya melalui surat pada istrinya yang lafadznya, "Sesampainya surat ini ke kamu, wahai istriku, maka jatuhlah talakmu yang ketiga." Seiring berjalannya waktu, surat itu tidak sampai-sampai ke istrinya, karena surat cerai itu ditahan oleh adik ipar teman saya itu. Pertanyaannya, Buya, apakah jatuh talaknya meski surat itu belum sampai ke istrinya? Abuya yang kami muliakan, jazakumullah khairan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jawabannya gampang, enteng. Cuman yang perlu kami hadirkan adalah jangan dikit-dikit cerai. Hidup itu perlu upaya untuk bisa berdamai. Kalau masalah dalam rumah tangga itu selalu ada, kan tapi segera terselesaikan. Permasalahan selalu ada, perbedaan pendapat. Karena kalau nggak ada, yang nggak ada masalah nanti kalau Anda sudah masuk surga sama suami Anda, sama istri Anda. Selagi di dunia seperti itu ada perselisihan, maka kehebatan Anda adalah menahan amarah Anda untuk tidak menyerang pasangan. Ini kemenangan, kelembutan, keindahan. Kalau masalah selalu ada, mana yang nggak ada masalah? Baginda Nabi dalam rumah tangganya ada masalah. Tapi jangan berarti menuju perpisahan. Kalau kita gambarkan irama hidup, permasalahan dalam hidup itu seperti lapar Anda. Makanan sebanyak apapun kalau nggak lapar, enak nggak? Tapi Anda jangan berusaha untuk berlapar-lapar. Akan ada datang tiba-tiba lapar, lalu Anda pengen makan. Sehingga setelah lapar, makan enak. Sebetulnya dalam keluarga itu ada. Mungkin tiba-tiba kita ngomong, ada seorang suami ngomong kok tidak enak. Istri mencoba untuk bisa menahan, kok ngomong gitu suamiku. Ternyata itu adalah bahan koreksi. Oh, rupanya yang salah aku. Ya betul, subhanallah, pantesan suamiku marah. Karena bajunya belum saya setrika rupanya. Allah. Suami pulang cemberut istrinya. Oh Allah, kenapa ya? Nggak usah langsung marah. Rupanya apa? Istri yang ngidam hanya minta belikan permen gitu. Tok, nggak dibelikan, lupa. Karena kecil. Permen. Dia belikan yang gede. Magicom. Karena senang makan barangkali. Jadi, jangan gampang dianggap sebagai sebab perpisahan. Dikit-dikit cerai. Nah, itu dalam hidup tuh jangan dikit-dikit mengarah kepada perceraian. Sehingga cerai itu ada cerai satu untuk belajar. Cerai dua untuk belajar. Bahkan dalam cerai satu, seorang perempuan boleh berdandan di depan suaminya. Tinggal satu rumah, pokoknya nggak boleh hubungan. Dandan yang cantik biar suaminya nyesel nyerainya. Balik lagi rujuk dong, gitu. Jadi boleh. Jadi cerai satu selagi masa indah, boleh seorang istri tampak lebih cantik dari sebelumnya. Akhirnya tertarik suaminya, rujuk kembali. Ternyata cantiknya waktu mau dirujuk saja, rujuk. Lecek lagi. Repot nanti, gak begitu dong. Baik, jadi seperti itu perceraian. Tapi kemudian juga, bukan berarti perceraian dalam Islam adalah kehinaan. Jadi sebagian orang kan, ini biasanya laki-laki. Laki-laki yang sudah zalim sama istrinya, alasannya apa? Demi Allah, saya tidak akan mencerai kamu karena mencerai adalah dibenci oleh Allah. Lah ente yang zalim nggak mencerai. Sebetulnya karena dia menikmati istrinya, numpang istrinya, jadi kalau mencerai nggak mau. Katanya apa? Kalau mencerai adalah haram, zalim. Bagi ente sudah wajib, karena apa ente zalim sama istri ente. Jadi perceraian itu kadang menjadi sebuah keharusan untuk sebuah solusi. Mungkin orang ini baik semuanya. Dalam irama hidup saling mencintai karena Allah. Cuma ada permasalahan yang mungkin susah untuk disurai. Jangan sampai menjadi sebab permusuhan. Sehingga muncullah perceraian yang indah. Imsak bimafru'ut tasrih bi'ihsan. Ini harus pahamkan. Jangan seperti, mohon maaf, ada satu agama mengatakan menikah sekali. Sampai kapanpun tidak ada perceraian. Ya nggak bisa begitu. Perceraian ada di dalam Islam untuk sebuah solusi. Solusi terakhir. Amputasi itu terakhir, kan begitu ya. Jangan dikit-dikit cerai, punya masalah dikit cerai. Biasanya minta cerai itu adalah, mohon maaf, ibu-ibu. Karena lembut hatinya sehingga dapat beban sedikit. Kemudian kosakatanya itu karena sudah dibungkus sama cinta itu jadi sempit, jadi dikit-dikit cerai saja. Cuman sebetulnya artinya bukan cerai, Pak.
Artinya begini, abang cerai saja kalau gini. Bukan cerai sesungguhnya. Kalimatnya cerai tapi maksudnya, abang berubah dong, gitu loh. Jadi Anda jangan, pokoknya Anda kaum pria jangan percaya omongan perempuan minta cerai. Itu kayaknya kosakatanya saja terbatas dia. Saya paham kok, perempuan kan begitu. Wong sebetulnya setiap minggu diajak keluar sama suaminya. Rupanya minggu berapa ini, hanya 3 minggu ini karena suaminya yang lembur. Akhirnya nggak dibawa keluar jalan-jalan. Apa kata? Sama sekali tidak pernah dibawa kemana-mana. Padahal cuma 3 kali. Ini berlebihan karena ungkapan cintanya yang dalam, rasanya yang dalam begitu. Jadi tolonglah jangan gampang percaya dengan perceraian, permintaan cerai seorang perempuan. Itu tidak minta cerai sesungguhnya. Kemudian tadi ini kita perlu bahas. Kemudian seorang laki-laki tidak akan menjatuhkan cerai kecuali dipikirkan yang matang. Makanya hak cerai diberikan kepada kaum pria untuk berpikir. Bukan kepada kaum wanita yang hanya mengandalkan emosi cinta, kelembutan hati. Jadi berikan laki-laki. Makanya laki-laki juga mencerai jadi perempuan itu. Nah, kemudian cara mencerai lah tadi ini. Gini loh ya, cerai itu gampang lah. Tapi jangan biasa. Cerai itu guyonannya jadi loh ya. Nikah guyonannya jadi. Cerai guyonannya jadi. Jangan main-main cerai. Hati-hati. Cerai Anda nyesal. Cerai jadi haram. Tidak digauli jadi haram dan seterusnya. Nah, kalau mencerai pakai tulisan, itu namanya kinayah. Jika misalnya seorang laki-laki berkata, engkau aku cerai lewat WhatsApp. Atau lewat surat. Engkau aku cerai lewat surat. Maka tidak akan jatuh cerai kecuali diniatkan. Tapi kalau bunyinya begini, jika engkau membaca surat ini, maka engkau tercerai. Nah, ini bukan kinayah dalam suratnya. Tapi taklik. Menaklik, mengikat, mencerai. Seperti jika kau keluar pintu, maka kau akan tercerai. Makanya, istrinya kalau membaca surat itu, jika engkau membaca surat ini, atau jika surat sampai kepadamu dan kau baca, maka engkau tercerai. Lah kalau sang istri baca beneran, maka terceraikan. Ini sampai ada guyonan. Cuman karena istrinya alim, fakih, dapat surat kayaknya tidak enak nih dari suaminya. Suruh baca adiknya, dek baca dek. Adiknya baca, isinya, jika engkau baca surat ini engkau tercerai. Oh yang baca adiknya, dia dengar, gak jatuh cerai. Karena dia pinternya, dia ustadzah yang fakih dia, jadi nggak bisa dicerai sama suaminya. Maksudnya kalau kayak tadi disimpan sama iparnya, ya nggak jatuh, dibakar sekalipun nggak jatuh cerai. Kenapa? Tidak terbukti sang istri membacanya, tidak terbukti surat cerai sampai kepada sang istri. Seperti itu bahasan fikihnya. Jadi masalah ini jangan gampang cerai-cerai ya, tidak elok cerai itu. Cuman memang cerai itu ada dalam Islam adalah untuk sebuah keindahan, sebuah keindahan. Seperti kisah pada zaman sahabat Nabi waktu hijrah ke Makkah. Ada wanita dicerai untuk kemuliaan. Memuliakan orang-orang yang ada dari muhajirin. Jadi adalah kemuliaan ada. Jadi jangan dianggap perceraian. Yang tidak boleh adalah zalim dalam perceraian. Nggak ada sebab, nggak ada apa, nggak ada tujuan. Sebab namanya hati kadang-kadang baik dengan baik itu adalah tidak ketemu. Baik dengan baik tidak ketemu bukan apa? Mungkin terlalu dalam cintanya. Nah, suami pengennya terus ketemu istri, istrinya masih punya tugas, banyak kerja, hajat suaminya tinggi, atau sebaliknya, sehingga jarang bertemu sehingga ada kerinduan yang dalam jadikan suka emosi. Maka dalam keadaan semacam itu, tasrih bi ihsan, perpisahan dengan cara yang baik adalah satu solusi. Jadi jangan dianggap perceraian adalah jelek. Perceraian dalam Islam adalah untuk sebuah solusi. Untuk sebuah kebaikan agar tetap terjadi cinta sehingga kita menemukan sampai hari ini ada orang berpisah sudah tidak suami istri tapi ternyata masih sama-sama baik, itu ada karena Allah, karena pernikahannya karena Allah. Itu yang dikisarkan Nabi, termasuk nanti orang yang akan mendapatkan perlindungan khusus dari Allah, bertemu karena Allah, berpisah karena Allah, bertemu karena Allah, berpisah karena Allah. Allah a'lam bishawab. Setelah Anda menyaksikan video ini, jangan lupa berselawat kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam.